kita akan kembali melanjutkan dialog kita pemirsa. Masih ada kaitannya sebenarnya dengan apa yang terjadi, dan apa yang kita informasikan tadi. Kalau Kang Ujang melihatnya, tadi Gus Huda main aman sebenarnya pernyataannya. Tapi sepertinya lebih condong untuk tidak mau blunder lah ya, tidak mau blunder. Tapi apa kemudian analisa dari Kang Ujang, faktor apa yang memungkinkan PKB untuk kemudian akhirnya nanti bisa mungkin bergabung dengan PDIP, misalnya? Ya, faktor apa ya? Faktor keberanian. Kalaupun ada, ya harus ada sejatinya itu gitu. Karena tidak boleh parpol-parpol itu bisa diintervensi dengan mudah oleh siapapun. Nah, hari ini kan kekuasaan itu begitu mudahnya untuk mengintervensi partai politik, walaupun tidak diakui oleh partai itu. Tapi ada itu tangan-tangan itu gitu. Tidak bisa dibantah. Ya, nah dalam konteks itu saya mengatakan keberanian nyali yang tinggi itu untuk menjaga marwah partai ya, untuk bisa bergabung dengan PDIP. Tetapi memang mungkin ada hal yang lebih besar lagi, biasanya partai itu untuk kepentingan bangsa gitu, untuk kepentingan menjaga konsolidasi partai gitu, sehingga juga katakanlah bergabung dengan pemerintah, bisa jadi gitu. Jadi pilihannya adalah biasanya adalah kemaslahatannya diambil yang lebih besar dibanding kemadorotannya, dan NU sudah paham betul soal usul fikih itu gitu. PKB juga sangat mendalami terkait dengan itu. Oleh karena itu saya meyakini nanti pilihannya, kalau saya melihat gitu ya, dibandingkan harus misalkan di DKJ ya. Dengan PDIP kelihatannya arah-arahnya mendukung pemerintah lebih aman dan lebih nyaman untuk masa depan PKB begitu. Tapi salah satu yang tidak mungkin juga PKB berdampingan dengan PDIP. Tapi sekali lagi kalau di DKJ ini urusannya urusan dewa-dewa, jadi pertimbangannya juga harus matang dan harus rasional. Dalam konteks itu saya punya keyakinan, saya punya prediksi PKB lebih nyaman masuk ke kubu pemerintah begitu. Oke, Bang Ciko, tapi kalau melihat di luar memang komunikasi masih terus terjalin antara PDIP dan juga PKB. Tapi dengan Anies sendiri, kan banyak yang mengatakan basis suara Anies ini kan Islam kanan konservatif, PDIP nasionalis. Cukup bisa blend? Sampai hari ini terjadi dialog yang menarik antara para pendukung Pak Anies misalnya, yang kemarin juga bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan, ada Bang Bim Benyamin, ya kan, salah satu ketua relawannya kalau nggak salah, kemudian diterima oleh Mas Jarod, dan pembicaraannya juga hangat, baik-baik saja, dan memang ada harapan-harapan dari para pendukung Pak Anies untuk PDI Perjuangan mau mendukung Pak Anies. Dan sekarang juga kita lihat ya, ada deklarasi-deklarasi yang memasang foto-foto Pak Anies dengan salah satu kader kami, ya, dan juga ada juga disandingkan logo partai kami di bawah gambarnya Pak Anies Baswedan. Dan itu juga suatu hal yang flattering ya buat kita ya. Kita berterima kasih, mengapresiasi itu, tapi kemudian kita juga harus berbicara dengan arus bawah para pendukung PDI Perjuangan. Tapi arus bawah ini kan tidak terbatas di internal pendukung kami atau akar rumput kami atau pengurus-pengurus dari PAC, ranting, anak ranting dan lain-lain, tapi juga arus bawah di seluruh masyarakat Indonesia. Kita juga ingin mendengar apa sih tanggapannya terkait ini. Nah, itu tadi sambil menunggu mungkin setelah muktamar ya 24 sampai 25 Agustus baru PKB akan menentukan sikap. Ya, kita mudah-mudahan aja, dan kita sebenarnya tidak menutup jalur komunikasi dengan partai yang lain juga. Oke, kita akan tunggu nanti coba dari Gus Huda, selain muktamar apalagi yang ditunggu sih Gus Huda mengenai keputusan di pilkada ini? Ya, memang periode fasenya saja. Kebetulan untuk di provinsi di Jawa kami akan memutuskan di akhir. Kami sekarang sedang concern full untuk menuntaskan agenda penuntasan penetapan usungan untuk provinsi di luar Jawa, kabupaten kota di luar Jawa. Jadi kita tunggu aja, Mas. Gus Huda, kalau mau menjawab pertanyaan judul kita nih, Anies gagal dapat tiket di Pilkada Jakarta, jawabannya apa dari PKB? Ya, kalau melihat dari penarikan dukungan dari PKS dan Nasdem, kelihatannya berpotensi untuk tidak bisa maju, Mas Anies. Oke, berpotensi untuk tidak bisa maju begitu ya. Berarti kayaknya senada dengan Nasdem gitu kan. Kang Ujang, tapi kalau melihat dengan model pola seperti ini, demokrasi kita ke depannya akan seperti apa sih? Apakah memungkinkan ini tidak hanya di Jakarta saja terjadi kayak gini? Ya, di banyak daerah kan, di Banten Ain itu ditarik tidak akan maju, di Sumut sudah jelas ya kan, walaupun memang PDIP punya golden ticket ya, tapi kan sendirian gitu. Di Jawa Timur juga kemungkinan ya kan, Jawa Tengah. Oleh karena itu saya melihat kalau kita bicara demokrasi memang tidak sehat. Kenapa? Kalau bicara kotak lagi nih,
demokrasi itu mensyaratkan kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi adalah lawan tandingnya. Disitulah adu ide gagasan, adu program, adu janji, lalu visi misi kan. Nah, kota kosong kan nggak ada. Dia tidak bisa berjanji dan tidak bisa ingkar janji. Gitu. Dalam konteks itu tidak ada punya visi misi gitu. Tidak bisa melakukan pembelaan, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa juga berkampanye. Di mana nalar publiknya ketika misalkan seorang yang kandidat yang hebat, misalkan yang melawan kota kosong, kan ini menjadi problem. Oleh karena itu tadi, walaupun memang sulitnya, beratnya di kita ini biayanya tinggi, maka ketika partai itu punya peluang untuk memborong, maka diborong. Dibandingkan harus katakanlah berkampanye, mohon maaf, yang harus mengeluarkan banyak kos yang besar dalam konteks dalam pemilihan itu. Oleh karena itu saya melihat fenomena ini akan semakin banyak ya di pilkada karena serentak ya. Dalam konteks demokrasi kurang sehat, tapi terjadi. Kenapa? Kota kosong pun persoalannya tidak dilarang, persoalannya sesuai dengan konstitusional. Tetapi memang kalau kita ingin jangka panjang membangun demokrasi yang sehat, maka dorong anak-anak bangsa, putra-putri bangsa yang berkualitas untuk bisa menjadi kepala daerah. Itu catatan saya. Jadi orang-orang yang berprestasi, yang unggul, yang punya pengalaman banyak gitu ya, lalu juga punya integritas, ya punya kapasitas, punya leadership, dan poin-poin plus lainnya yang dimiliki oleh figur anak-anak bangsa itu mesti diberi kesempatan untuk bisa bertanding. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga tidak hanya menyediakan kota kosong yang di situ sebenarnya tidak ada makna dalam konteks berdemokrasi. Saya melihatnya seperti itu sih. Oke, Bang Ciko, kalau misalnya tadi sebenarnya sinyalnya cukup kuatnya untuk tidak mendukung Anies tadi PKB. Jika kemudian PKB memutuskan untuk tidak mendukung Anies, PDI kemudian sendirian, artinya harus dipaksa untuk bisa mendukung calon yang ada. Karena kan aturannya harus mendukung salah satu pasangan calon. Dan tidak mendukung Anies bukan berarti tidak mendukung calon dari PDI Perjuangan dan juga mungkin calon internal dari kader Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kan juga mungkin nggak disampaikan aja. Ya, itu kan harapan-harapan kami ada di situ juga. Tapi kemudian memang secara aturan begitu. Ya kita lihat aja. Kita nggak mau berandai-andai apa yang akan terjadi. Memang aturannya seperti itu. Tapi saya masih punya harapan, PDI Perjuangan masih punya harapan, kami masih menganggap partai-partai politik yang ada di Indonesia ini masih juga akan bersama-sama untuk sama-sama menjadi mitra yang menyehatkan demokrasi kita ke depan. Oke, baiklah. Jadi memang ngomongin Pilkada Jakarta ini kita harus menantikan dulu ya. Masih menunggu, harus sabar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Ciko, kemudian juga Kang Ujang dan juga Gus sudah berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Sehat selalu. Saya tutup pakai pantun boleh ya? Oke, boleh. Lapis manis makan satu tidak cukup. Cakep. Lapis lepet kue kesukaan. Cakep. Setipis-tipis peluang Anies maju pilgub, lebih tipis dompet saya di akhir bulan. Oke lah, kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.